poin utama dari gugatan ini. Apakah meminta pengakuan semata atau tegas mengejar tuntutan ganti rugi sebesar 7 miliar rupiah? Perkenalkan. Gini loh, bukan berarti itu tuntutan pengakuan itu terus ya aku ngaku, enggak gitu. Itu namanya enggak ikhlas itu. Ya harus ada komitmen. Ngomong itu di mulut ya. Mulut ngaku anak. Hati ngaku anak. Bagaimana kita berbuat terhadap anak? Kan begitu, kalau sudah ngaku anak ya hatinya juga anak. Terus perbuatannya kita ya sebagai anak. Jangan gara-gara hukum, ya aku ngaku, kowe anakku, meh ngopo kowe. Enggak gitu caranya. Iki sampean tak screenshot ki. Iki ono tap layar 48,6, ada 1,6 iki sampean tak screenshot ki. Nah, kok tak gawe ya. Wayah bener ya. Nek ngaku terus ngaku tok ya nggak bisa. Ini masalah hukum. Harus sama, mulutnya ngomong anakku sayang, hatinya juga setulus itu, kemudian perilakunya juga sayang, kan begitu. Kalau minta pengakuan aja, nggak minta uang, nggak minta ini, tapi ini delay ya. Pengakuan aja nggak apa-apa, rasa minta duit. Yuk ngaku, wis ngaku saka deknen. Bukan masalah ngaku tok, tapi yo prihatin, mosok bocah cilik umur 10 dino 10 hari kok dibuang, ada apa? Kan begitu. Ini tidak main-main teman-teman, ini masalah ini. resume mediasinya tetap minta uang gitu. Masa Allah, dia bilang begini, nanti sudah diakui, setelah diakui masih minta uang. Lucu kan? Aneh memang ini. Kan ini nggak sinkron sama apa yang dibilang di media. Selanjutnya kayak Mbak Denadel sendiri ya, apa semua sudah dikasih, apa enggak? Kita enggak tahu. Wong nggak ada apa-apa tiba-tiba ada gugatan. Nggak ada apa-apa tiba-tiba ada gugatan. Ya ora mungkin toh bro, tiba-tiba ada gugatan. Mesti ono permasalahan toh bro. Bro. Kayak kemarin tak tanyakan juga ke Mbak Denadel, waduh ini drama apa yang Mbak kan? Dan semua sudah dipenuhi. Tuh, dia bilang ya, ini dia jujur ya, dia bilang nih, semua sudah dipenuhi katanya. Ngaco nggak? Ya tinggal tanya anaknya, si Resa ini, apa yang sudah dipenuhi? Mobil Brio dipenuhi. Kacau. Wih, sudah 50 teman-teman. Wah gila bener nih teman-teman nih. Kalau tap-tap layar jago ini teman-teman. Terima kasih ya. Kita nggak mungkin telah umbar jeleknya Resa atau gimana, nggak mungkin. Silakan diumbar kalau dapat jeleknya Pak. Silakan diumbar jeleknya Resa. Ayo, saya tantang sekarang. Jangan asal ngomong. Jeleknya Resa di mana sebagai anak itu? Untung ini sudah 24 tahun, seandainya 6 tahun yang lalu atau usia 6 tahun. Dia ngomong bahwa dia anaknya Denada, modar pora. Ada 2 poin yang harus digarisbawahi dari aksentuasi gugatan itu. Yang pertama itu kan memang status Resa sebagai anaknya. Tetapi sudah saya nyatakan di dalam keterangan saya atau statement saya sebelumnya di kawan-kawan pers itu bahwa hubungan ya antara Denada dengan pamannya ini kan merupakan hubungan berikat. Jadi mana? Kalau mereka itu sudah menyatakan sudah pernah menafkahi, ya sudah buktikan. Karena saya tidak mempermasalahkan angka, tetapi kalau kita berbicara, sekali lagi saya ulangi, ketika kita berbicara tentang konteks 1365 on rahmat dat, itu maka kausalitas adanya kerugian itu harus ada. Semuanya angka harus ada. Kenapa kok formulasi 7M? Ya, kalau kita berbicara tentang konteks 7M itu ya sudahlah kita asal-asalan nulis kok. Yang sepatutnya
Kalau menurut kacamata teman-teman saya atau netizen itu kurang patut atau terlalu banyak, sepatutnya berapa? Itu pun saya nggak terlalu memperhitungkan masalah itu. Yang penting fase yang pertama saya sudah terpenuhi, yaitu adanya pengakuan Reza. Coba ini yang di samping saya ini, yang rambutnya di belah tengah ini, dibandingkan dengan yang di sana, bagusan yang mana? Kalau yang di bawah ini ada pipi-pipinya ya. Kacau. Ini sampai kemana-mana ini teman-teman. Sampai kemana-mana ini. Sekarang karena dia itu sudah melakukan penzaliman terhadap tergugat 2 dan tergugat 3, yang inkasu adalah paman dan tantenya, yang mengasuh anaknya ya kan, yang mencepoki anaknya kan begitu, yang menidurkan anaknya ketika sakit. Nah itu yang harus juga diperhitungkan. Karena apa? Karena rasa terima kasih secara lisan saja tidak pernah terucap di mulut kan begitu. Itu makanya harus saya berikan pelajaran ya, harus saya kasih pembelajaran secara adab melalui putusan pengadilan ini, termasuk pula nanti pembubaran angka itu. Iya. Nek masalah pengakuan gampang, dari mulut aja iya itu anakku gampang. Itu Ade Bosowa itu. Kalau minta pengakuan sih oke. Pengakuan iya pengakuan, tapi kan sebagai seorang ibu kan ada tugasnya. Tugas seorang ibu melahirkan, menyusui, memelihara, menafkahi. Lah nyusui lo ora tahu. Belas ora tahu. Terlepas dari itu semua, kedua belah pihak kini tengah mempersiapkan secara matang segala detail penting yang mereka butuhkan demi menghadapi agenda lanjutan yang dikabarkan akan diselenggarakan pada tanggal 11 Februari 2026 mendatang. Ketika dimintai keterangan, kedua belah Ini siapa namanya? Adi Bosowa, siapa sih namanya tadi ini? Ade Bosowa. Berarti nggak ikhlas ngurusnya dari kecil minta 7M. Lu bukan sampean itu umur piro saiki, Ade? Coba sampean itu ngurus dirimu sendirilah. Anak kecil kau urus sendiri. Kau urus sendiri lagi, bukan anakmu loh. Bukan anakmu loh. Anak orang lain loh. Masih merah loh. Coba, kamu bisa nggak kira-kira? pihak tak hanya sama-sama mengaku siap 100% untuk menghadapi sidang, tetapi juga siap memamerkan bukti-bukti penting. Khususnya dalam tahap pembuktian soal naskah yang selama ini menjadi perdebatan. Jadi orang tua itu bukan hanya nafkah saja. Pelukan itu juga motivasi. Pelukan loh. Pelukan ini tok lo motivasi. Delok ke anak adus lo motivasi. Bukan hanya nih uang kamu main sana, nih uang kamu jajan, bukan itu. Sebagai orang tua lo ya, sebagai orang tua lo ingat ya. Bukan hanya duit, bukan hanya harta. Gak usah punya harta, tapi kalau kasih sayangmu betul-betul untuk anak itu beda. Ya saya itu ngomong tuh apa adanya karena saya juga merasa jadi orang tua. Gitu loh teman-teman. Anak itu tidak memikirkan duit enggak. Ono wong tuane ning omahe iki lho wis seneng. Oh, ngono lho, Kang. Di mana pihak Denada terus mengatakan sudah memberi naskah untuk Reza. Sedangkan sebaliknya, penggugat juga tegas mengakui tidak pernah mendapatkan sepeser pun uang dari Denada. Tuh, dua pendapat yang kontradiktif. Yang satu pernah memberi, yang satu tidak pernah memberi. Itu kemana uangnya? Yang satu pernah merasa ini, sulit ya teman-teman ya. Makanya akui saja ini Reza itu anak keberapa? Anak pertama kan? Sementara ada perempuan anak kedua itu sebenarnya. Tapi dalam bukunya Denada itu mengatakan bahwa anak pertamanya adalah Aisyah, perempuan itu. Itu penipuan itu. Itu terbukti itu. Ada bukti tertulis, ada jejak digital.
Anak laki-laki ini loh teman-teman, nggak ada jejak digitalnya, nggak ada fotonya kecil, nggak ada videonya pun nggak ada. Ora ono iki memang sengaja meh dibuang ini. Ngono ceritane. Umur 10 hari loh harus dikeluarkan dari rumah. Ngono loh. Lantas, seperti apa kesiapan kedua belah pihak, serta bagaimanakah pula pesan Dinada menjelang babak pokok perkara? Nek saya itu enggak masalah sekarang ya 24 tahun, oh kamu masih hidup, itu bukan itu. Tapi coba bayangin ketika kecil coba. Umur 10 hari diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta ke Surabaya. Dari Surabaya dijemput naik mobil ke Banyuwangi. Apa enggak dibayangkan tuh? Bayi semerah itu. Ijek kaya usus kuwi. Itu. Bukan persoalan duit itu bukan itu. Kita melihat saja, bayangin itu waktu itu ketika tahun itu ketika melahirkan, lahir di mana ya? Nggak tahu. Kita sampai sekarang nggak tahu. Coba teman-teman tahu nggak melahirkan di mana? Nggak tahu. Karena itu ditutup semua itu. Jadi mulai lahiran, bayi usia 10 tahun itu nggak ada beritanya. Sama sekali. Tahu-tahu sekarang ini 24 tahun. Ya wajar kalau ini nuntut ibunya. Lahir di dukun. Saya tak screenshot saya kira 1,7 ini. Lahir di dukun, lah dukunnya sopo iki? Iki aku mbak cerita-cerita pengalaman ya, Rek ya. Cerita-cerita sebagai orang tua lah. Tidak ada yang namanya mantan anak, itu nggak ada. Percayalah. Tapi ini 24 tahun memang sengaja ditutup dari kehidupannya. Sampai baca sendiri, saya 1,9 tak fotonya saya. Sampai tontonan autobiografinya Dinada. Itu kan lahir satu anaknya itu, yang perempuan itu anak pertama. Sementara duluan ini lahir. Kalau duluan itu artinya apa? Ya ini anak pertama gitu loh. Yora. Ngono ah. Ini aku bek Jawa-Jawa dikit ya. Karena anak Jawa-Jawa dikit kan gampang dipahami. Sek, 2000 tak fotonya sek. Ngono. Orang masalah. Sekarang itu masih hidup. Bajunya ukuran sekian, bukan itu teman-teman. Bukan itu. Yang jadi masalah sekarang itu bagaimana kecilnya dulu 10 hari. Bayangin tidak ada itu orang, mendingan itu langsung lahir langsung ganti orang tua. Daripada sudah dibawa pulang sampai 10 hari di rumah. Kemudian ditawar-tawarkan ke orang. Betul itu lahirnya tahun segitu, betul itu. Kalau tahun itu berarti pacarannya di 2001 atau 2000. Nek pacaran 2001 sama 2000 itu pacarnya siapa? Pacarnya siapa? Tengkurian. Ono ae. Tengkurian ini. Dinada bingung siapa Bapak Reza, gercep langsung buang. Iya, 10 hari. 10 hari masih merah. Ini 2001 tak fotonya saya. Masih merah-merah itu. Itu kalau lihat bayi yang tangannya merah-merah, pipinya merah-merah, itu kakinya merah-merah. Baru dibungkus itu yang apa namanya itu? Yang baju putih itu yang dibulet-buletin yang ada talinya itu. Baru dibungkus selimut, habis itu dikirim ke Jombang. Ya dibedong ya betul bedong itu. Dan itu baju yang dibawa itu, ya itu bajunya. Sampai diomongin sama ibu itu, ini hanya datang menggunakan baju itu, coba. Ke Banyuwangi, ya Banyuwangi lali aku. Itu ceritanya, 2,2 tak fotonya saya. Wes tak foto. Oh no, ini tenan loh ini. Orang
Orang yang cerita masalah 24 tahun enggak. Ceritanya itu masalah 10 hari usia lahir itu enggak tahu lahirnya sesar atau bukan, lahir di dukun atau di dokter enggak tahu. Ini bagus nih pertanyaannya nih. Alhamdulillah nggak digugurin Pak. Syukur itu nggak digugurin, tapi kan setelah melahirkan tuh ada kewajiban lain. Apa itu? Menafkahi, menyusui, menyekolahkan. Di antaranya itu Sugiyarti, Uti, Mami. Berarti ini orang tua nih. Namanya aja Uti, Mami. Ya, itu bener itu. Alah lanjut sih ah. Loh, iki asline ya? Loh iki lho asline iki. Iki asline, ora padha karo sampean ora padha. Ora padha karo ngisore janjane. Ning hidungnya dimancungke, pipine dihilangke sithik, ya kan? Tuh. Tuh wajahnya tuh. Sik. 2,3 tak fotonya sik. Oh no. Yang jadi masalah itu bukan masalah duit ya teman-teman, tapi ketika itu usia 10 hari masih merah dan tega menjauhkan darinya. Semua itu dihapus, nggak ada foto kecilnya, nggak ada. Kalau aku sih ono foto bayiku ono. Wong tua ngene gitu, zaman kae iki nek foto ki pakai sing cahaya iki lho apa jadi cepet ngono. Terus fotonya ngono sebulan baru jadi. Loh, zaman saya. Itu ada foto kecil saya. Lah ini loh. Ini Reza ini nggak ada foto kecilnya, nggak ada videonya, nggak ada. Coba. Coba bayangin. Dengerin lagi ya. Berlanjut juga pesannya Mbak Junardo atau keinginannya, ya semua sudah dikasih, mestinya kan selesai. Sampai dengar roh itu. Semua sudah dikasih, mestinya selesai. Loh, bayi orok usia 10 hari, dia ora mikir belas itu. Kalau mereka tidak mau selesai ya sudah lanjut sidang. Oke, saya dukung Reza lanjut sidang. Ini bisa ditempuh jalur perdata dan juga pidana, Reza. Oke Reza, ya biarin dia ngomong gitu loh. Ki ngopo malah mangap nih, wah. Iki sopo ki mangap nang ngene iki? Loh. Kenapa kamu ini? Aku cuma punya tempe ini loh, tempe. Ini tempe. Tempe goreng ini. Dan pada saat mediasi sangat tak sayangkan mereka kok perkaya gembor-gembor kemana-mana. Masya Allah. Podcast loh, dikirain gembor-gembor. Sampean ngerti ya gembor-gembor itu? Teman-teman yang nggak tahu bahasa Jawa ya. Gembor-gembor tuh maksudnya tuh cuap-cuap. Teriak-teriak. Ngoceh ke sana kemari gitu. Orang podcast kok dibilang gembor-gembor. Lu sampean ra ngrungokke sih. Bengok-bengok. Koar-koar. Gembor-gembor, dia bilang gembor-gembor. Ya enggak gitu konsepnya. Konsepnya itu karena secara halus tidak mau, maka podcast gitu. Benar, biar semua jelas. Sampean kan bisa nonton di podcastnya Densu kan? Ngaco gitu. Ngomong ke podcast sana sini. Loh, podcast sana sini katanya. Kayaknya nggak terima banget ini bapak ini. Fitnah Mbak Junardo itu ingat. Yang difitnah yang mana bro? Kau bilang fitnah. Tunjukkan satu saja yang fitnah. Tunjukkan satu saja yang fitnah.
Ayo, semua nyata kok. Itu usianya itu 10 hari kok. Jadi caranya gawe kirim ulang piye? Caranya kirim ulang piye, teman-teman? Maksudnya tak kirim ulang ke saya itu gimana? Nggak ada ya? Malah masuk podcast kok. Terus tidak masuk akal gitu ya. Oh, kasihan. Yang tidak bisa didamai ya. Nah, nanti kita buktikan di persidangan. Kayaknya terlalu prematur kalau saya jawab itu. Orang sudah jawab. Jadi, kalau memang dia sudah berbicara seperti itu, berstatement seperti itu, sudah berikan apalah, inilah, itulah, nanti kita buktikan di persidangan. Kan gampang. Ya Allah, Denada, ini tak kasih tahu ya Denada ya, mohon maaf ya. Kita sama-sama Muslim ya, Muslim ya. Sama-sama ini kasih tahu aja. Anak itu akui dari mulutmu. Hai Reza, kamu adalah anakku. Hatimu sama juga gitu. Dia adalah anakku. Kamu bela itu, namanya anak itu kamu bela, bukan kamu jauhi, bukan kamu marahi sekarang ini gara-gara podcast. Kamu aja nih operasi plastik, operasi atas, operasi tengah, operasi bawah. Dia nggak ngapa-ngapain kok. Udah kamu nggak usah ngelawan deh. Hancur karir kamu nanti. Ya, ini netizen semua ini siap ini, ya. Akui bahwa itu anakmu, yakin dan percaya. Ini netizen Indonesia ini, para emak-emak ini, pasti banyak yang mendukung Reza. Mungkin ada yang dukung Denada, ada nggak mau komen, tapi nggak seberapa. Lihat aja nanti. Yakin ya ini hancur sehancur-hancurnya nanti. Dulu namanya bapak itu siapa namanya, Mario Teguh itu, wah tampil di televisi tuh, sana kemari begitu di tagar televisi hilang dia, hilang itu. Makanya ya ini yang terjadi. Lah podcast kok dibilang gembor-gembor, wah gawat benar. Kita dengarkan ya. Ya itu emang cukup juga untuk membuktikan dalilnya, ya harus siap pembuktiannya. Dia juga pengacara, Pak. Jadi Bapak tak tahu ya, ini sama-sama pengacara lah, kalian itu pengacara. Orang mendalilkan itu pasti bisa membuktikan. Nah sekarang sampean membantah, sampean harus punya bukti. Begitu. Kalau di sana udah siap semua buktinya dari kemarin-kemarin. Ya nggak teman-teman? Siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Itu dalam hal ini gugatan ya dia yang Nanti kita bisa buktikan. Kita masuk ke pokok perkara. Jadi kalau saya jawab saat ini kayaknya terlalu prematur. Jadi kalau untuk apa yang sampai sebutkan barusan, saya kurang tahu. Ya pasti kita melakukan gugatan ini kan pasti memiliki alat bukti yang kuat dong. Kita tambah kuru ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa. Ini hidungnya dimancungin, pipinya dihilangin, dagunya tetap dagunya. Lambene ya roto-roto sithik ngono lah. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan Oke teman-teman ya. Ini semua adalah untuk juga share semua ya. channel YouTube Cumi Cumi. Saya sudah tonton bareng bersama teman-teman. Saya hanya ingin menghimbau kepada teman-teman semua ya. Saya tidak akan berhenti untuk menyuarakan ini ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf ya. Ketika teman-teman lihat VT-VT saya, itu adalah bentuk atau cara saya untuk mengungkapkan isi hati saya ya. Tidak menyinggung siapapun, hanya untuk menyadarkan ini. Denada ini supaya segera mengakui anaknya dengan cara yang tulus dan ikhlas. Itu maksud saya. Tapi kalau tidak mau ya apa boleh buat ya. Intinya teman-teman sudah mendengar sendiri tadi dari pengacara. Saya pribadi ingin mendengar ya dari mulut Denada.
Dari mulut dia ada. Karena dari mulut dialah Reza lahir. Maksudnya dari kandungannya dia lahir. Gitu teman-temanku. Oke teman-temanku, mungkin ada yang mau tanya jawab, mau naik, monggo ya, mohon maaf ya. Ini di sini ada 54 yang mau naik. Saya sebutkan ini. Saya sebutkan yang mau naik, yang minta naik 56 sekarang nih. Saya sebutkan satu persatu namanya ya. Namanya Let Kim. 1, angkat tangan Let Kim. 2, Tuti Hidayati mau naik. Yang ketiga ada Ramaini mau naik. Ada yang keempat Ibu Yayu, ayo naik angkat tangan. Yang kelima Wiwi Alicia, yang keenam Lili Yulianti, yang ketujuh Nani D, yang kedelapan Acio, yang kesembilan Hermeli Guhung, yang ke-10 Herman MA, yang ke-11 Tita Rosita, yang ke-12 Isma Emma, yang ke-13 Safian Alteza. Berapa belas, pokoknya berapa belas saya nggak tahu, lupa. Banyak sekali, ada Ibu Melon, Dewi, Viranol, ada Zelo, ada MRS, ada Endang, ada Besmung, ada Momi Yuri, Sunan, Siti Habibah, Sani 148, Faida, ada Kak Regar, ada Yudia, ada Lili Sumarji, ada Sri 1995, ada Eva, ada Lisa, ada Umi Siva, Ayu. Ngos-ngosan aku. Ada Mahfani, ada Waude Ayara, ada Hitam, ada Gabut, ada Hajah Tati, ada Taufan, ada Ayu, ada Tati Maisaro, ada Gewina, ada Tuju, ada Saf, ada Tria. Tria ini fotonya polisi nih, Tria nih. Ada Lina Hiru, ada Irianti, ada Kiau, ada Yensi, ada Ona Rosroyana. Wah, banyak sekali. Terakhir di sini ada Titin Silvianti, ada di atasnya Siti Malika, di atasnya lagi ada Fitriani, di atasnya ada Jess Lora. Alah, banyak sekali. Teman-teman, banyak sekali yang mau naik, tapi mohon maaf ya, saya tidak naikkan orang ya, kecuali ada yang tapping ya, saya naikkan. Teman-teman, ini ada 1000 lebih. Kalau 1000 aja ini yang ngikut atau follow saya ya alhamdulillah. Kalau nggak mau follow ya juga nggak apa-apa. Kalau mau unfollow juga nggak apa-apa. Mau blokir saya juga nggak apa-apa. Pokoknya bebas ya teman-teman, bebas ya. Saya sudah follow, ya kalau sudah follow kemudian nanti tiba-tiba nggak suka mau unfollow juga nggak apa-apa. Saya nggak akan bertanya ya, follow, unfollow, blokir, unblokir silahkan, bebas, ini bebas. Ini adalah room bebas ya, roomnya itu interaktif, informatif dan edukatif ya. Silahkan teman-teman mau ngikuti saya boleh, tidak ngikuti juga nggak apa-apa. Ini bebas. Itu saja dari saya teman-teman, karena nggak ada yang mau naik. Nggak ada kan yang mau naik? Oh, tapping yang mau naik. Coba saya panggil Let Kim ya, Let Kim. Let Kim, mana Let Kim? Tampilkan dirimu Let Kim. Let Kim. Nggak ono jenenge Let Kim ini gini. Oh, pindah meneh iki wong iki. Nonton di tempat liyane iki. Ya opo iki, mesti nonton dangdutan iki. Let Kim tuh, Let Kim. Oh, nonton di ering dangdutan iki. Nek ora nonton ning dangdutan ya paling blonjo-blonjo iki. Ora ono ning kene. Ya. Ora ono. Ada temanku. Halo Bang Maksi. Mr. G, Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam. Bang Maksi dari mana aja? Aduh, biasa Mr. G. Iya, siap. Udah sampai mana ini pemberitaan ini? Wah, Mr. G benar konsisten. Ini namanya konsisten komitmen. Wah, tetap. Oh iya dong. Iya. Dong.
saya akan jerumus. Ini kalau saya ini ya, nih teman-teman dengerin ya. Saya tidak ngulas Nikita Mirzani. Beritanya itu nggak ada. Ya, minggu-minggu ini nggak ada. Saya tidak mengulas dokter detektif karena ngawur semua itu. Masa kasus masih di kepolisian kok suapnya sampai di MA lah, di MK lah, udah karuan itu, nggak bener tuh, ngaco. Nah, makanya saya nggak bahas. Sebentar malam saya mungkin bahas mengenai Amar Joni. Itu Amar Joni itu bener dijebak atau terjebak itu, gitu sih. Terus kalau ini ya Bang Maksi ya, untuk anak ini saya tetap komitmen karena apa? Ini kan yang diminta itu pengakuan ibu kepada anak. Betul pengakuan, tapi kan nggak hanya di mulut. Bang Maksi, silakan. Ya. Yang pertama saya mau sampaikan, Master G memegang teguh K3, komitmen, konsisten, dan konsekuensi. Jadi Dan kalau konsekuen. konsekuen, kalau Master G tidak megang 3K ini, maka saya akan menghimbau kepada rekan-rekan yang ini, silakan unfollow Master G. Ya, Ya kan? Karena tidak terbukti, artinya tetap komitmen dan konsisten, maka ya tidak ada yang berani lah unfollow. Karena itu komitmen, tetap maksudnya tetap bahas ya, topik yang sama. Oke, Mr. G. ya. Yap, Saya pikir ini karena keadaan situasi sehingga Denada akhirnya berusaha memberikan pengakuan juga karena didesak oleh Mr. G dan pendukung Mr. G emak-emak. yeay, tepuk tangan teman-teman. Tap-tap layar, tepuk tangannya. Sehingga dia nggak bisa lari karena suara Mr. G betul-betul mengguncang hati nurani para ibu-ibu se-Indonesia Raya, Mr. G. Makanya setelah Mr. G berkumandang menyuarakan langsung Mr. G, iya kan, kata kunci boykot boykot boykot, termasuk yang pertama kali MNC TV ya. Ya, langsung itu. Ngeri Mr. G. Kan di antara saya bilang tadi kemarin ada anak-anak infotainment kan, ada anak media juga. Mereka juga bersuara. Ngeri bener-bener Iya Mr. G dong. bersuara. Iya dong. Iya. Ya, jadi teman-teman nih, saya himbau sama teman-teman nih, teruskan itu boykot MNC TV, boykot Denada, teruskan, jangan pernah mundur. Makanya Mr. G, makanya memang ini adalah wadah demi untuk kebenaran ya, dalam arti ya kita bicara menyuarakan kebenaran, menyampaikan kebenaran, Iya, ya kan? Jadi inilah wadah Mr. G. Tidak perlu langsung datang ke TKP lalu angkat spanduk, tapi cukup dengan suara aja ini. iya, Gitu Mr. Jadi memang ini pada akhirnya cuman kan masyarakat udah terlanjur memahami situasi yang ada bahwa 24 tahun menghindar. Tapi kali ini Mr. G tidak bisa menghindar, tidak bisa lari Mr. G. Demikian, terima kasih. makasih. Teman-teman, ini yang baru saja ngomong ini adalah seorang pengacara ya, namanya Maksi Karepu. Beliau pengacara handal, pengacara entertain lah. Teman-teman, follow aja, follow. Sekarang juga teman-teman follow itu Bang Maksi Karepu. Kalau teman-teman suka follow, kalau nggak suka nanti unfollow lagi nggak apa-apa ya. Tapi sekarang ini follow karena ini dia lagi dukung saya ini teman-teman. Ya, silakan di follow. Ayo, yang sudah follow kasih tahu saya. Silakan di follow itu Bang Maksi Karepu. Beliau dia adalah seorang pengacara yang sepaham dengan saya. Kalau sudah sepaham dengan saya itu artinya saya juga didukung. Ya tanpa beliau juga saya nggak bisa keluar-keluar teman-teman. Ya, oke teman-teman follow aja lah. Nanti kalau kamu nggak suka, di belakang hari nggak suka, unfollow, kalau perlu blokir itu. Begitu aja. Eh, kita ini kan netizen bebas. Mau follow bebas, mau unfollow bebas, begitu. Loh, siapa yang kirim topi tadi tuh? Katanya anakku itu. Siapa yang kirim topi tadi tuh teman-teman? Yang topi sama kumis tadi lo siapa? Kayaknya anak saya itu. Mr. G, Ya,
Paling tidak mungkin kalau ada yang mengikuti kita selama ini kan, terutama room yang dipimpin oleh Mr. G ya, sebagai ketua lah kita anggap ini. Ya, Eh, Artinya pada akhirnya walaupun memang berbeda pendapat dan waktu juga lah akan menjawab dan teruji dan terbukti, mulai dari kita bahas yang sebelumnya Mr. G kan, case-case yang sebelumnya, dan akhirnya teruji dan terbukti bahwa room ini kita tidak berlebihan, bukan euforia juga, tetapi paling tidak dari sisi Mr. G mengajak kita untuk menyampaikan apa adanya berdasarkan hukum, narasi hukum, tidak dalam rangka asumsi ataupun katakanlah mengira-ngira lah. Sebelum saya sampaikan Mr. G, saya harus angkat topi Mr. G, bukan saya terlalu ini walaupun Mr. G belum bayar honor saya ya. Saya harus respect sama Mr. G, angkat topi. Kemarin kan bilang, saya 99% kan. ya. Saya hanya berani begitu. Saya bilang, kalau Denada mengakui, maka menjadi 100%. Saya curiga, kok Mr. G waktu itu seolah-olah sudah meyakini 100%, saya curiga ada ilmu hukum di balik ini. Jangan selain si Cirping nih, kok bisa diterawang ini udah nerawang ini lewat. Ini. Nah, itu teman-teman jujur aja. Saya 99%, Mr. G 100% saya lihat kemarin. Wah, kayaknya ngeri kalau. Tapi terbukti. Artinya prediksi yang Mr. G bangun lalu kemudian terbukti, yaitu sudah ada pengakuan walaupun nggak langsung Mr. G. Ada pengakuan di media ini nasional yang diakui oleh si pengacaranya. Artinya terbukti lah Mr. G, asumsi Mr. G. Demikian. Oke. Makasih Bang Mas. Ini ada yang bertanya-tanya kepada saya. Bukan kepada saya sih. Ini namanya dia Tutut Haryani. Untuk teman-teman gitu ya. Kira-kira siapa ya Bapak ya? Maksudnya saya gitu kan? Maksudnya saya kan? Nah, ini saya kasih tahu nih. Aku nggak sombong-sombong amat nggak. Kamu nggak usah tanya siapa saya, tapi dengarkanlah apa yang saya suarakan. Udah itu aja. Kemudian ada lagi tadi siapa ya yang ada yang ngomong bagus tuh. Ya. Nih, teman-teman silakan ya di follow ya Bang Maksi ya. Nanti kalau kamu nggak suka, unfollow aja nggak apa-apa. Saya itu loh di unfollow itu loh nggak masalah. Nggak keberatan saya. Mr. G, Bayuwangi tuh, dukung Mr. G. Dari Bayuwangi ada tuh. Mbak siapa? Mbak Hari. Mana nomor berapa? Mbak Hari, Halo Banyuwangi. Banyuwangi, dukung di atas Mbak Sela. Oh. Itu bayang. Oh, Tutut Haryani, bukan abang. Maksudnya bapaknya Resa itu siapa ya kira-kira? Oh, bapaknya Resa, bapaknya ini. Yang jelas bukan ini ya, teman-teman ya, bukan ini. Ini untuk bikin penasaran Anda, bukan foto ini. Saya tahu kok, saya tahu. Cuman saya menunggu waktu aja. Oke. Mbak Hari Banyuwangi ya, Mbak Hari ya. Banyuwanginya di mana? Deket rumahnya ini Resa? Ini Ceslora nih, Ceslora. Siapa aja bapaknya, intinya dari ibunya. Iya, saya bilang dari ibunya dulu. Nanti kalau ibunya sudah, ya itu anak saya. Nah, tapi dari mulutnya, ini ya saya kasih tahu di nada nih ya, ini harus keluar dari mulutmu. Tidak bisa itu kalau tidak keluar dari mulutmu. Kalau dari mulutmu bilang Reza anak saya, hatimu juga mengatakan begitu. Oke, itu mungkin Reza sudahlah karena sudah mengaku. Nah, habis itu Reza akan bertanya, Bu, sebenarnya bapakku itu siapa? Deng deng deng, itu nanti akan pertanyaan. Tapi berikutnya ya teman-teman ya, ini satu-satu dulu ya teman-teman ya. Untuk teman-temanku semua, untuk teman ini kok inisial Tengkurian, jangan inisial. Bapaknya itu Tengkurian, bukan Mr. Z yo. Ini saya.
Ini teman-teman semua yang ada 1.300 ini, tolong saya ya, tolong saya ikuti ini Pak advokat ini, Pak pengacara ini. Kenapa? Karena Pak pengacara ini sedang memihak saya. Nanti dia akan saya adu sama pengacara-pengacara yang di Banyuwangi itu. Oke, teman-teman? Oke ya? Oke, sip. Begini Bang Maksi, ini kan sudah ada yang pertama ya, sudah ada pengakuan bahwa Reza itu anaknya ibu ini, Ibu Dinada. Tapi ada dua keanehan Bang Maksi, dua keanehan. Yang satu pihak mengatakan bahwa sudah saya kirim. Yang pihak yang dikirim, saya tidak pernah sama sekali. Bagaimana ada dua pengakuan yang kontradiktif itu Bang Maksi? Ya, kembali ke asas pembuktian, Mr. G. Jika memang salah satu pihak bisa membuktikan, maka tapi paling tidak begini, Mr. G. Yang pertama kita melihat dulu, jelas secara fakta membuktikan Denada menghindar selama 24 tahun, Mr. G. Jadi bagaimana orang percaya pada akhirnya? Ada keraguan pada akhirnya kan? Karena menghindar, bahkan ketika pun sudah diajukan gugatan, dilayangkan gugatan, masih menghindar juga Mr. G. Masih menghindar ketika ada desakan. Sekali tadi, ada desakan dari pendukung Mr. G, mak-mak ini, mak-mak se-Indonesia Raya, barulah mereka melakukan pengakuan. Jadi agak sulit. Jadi saya rasa para netizen ini masih memihak kepada pihak keluarga, mempercayainya, kecuali pihak Denada mampu membuktikan secara terang-menerang. Tapi kalau cuma omon-omon Mr. G, itu masih teori, Mr. G. Belum bisa dipegang. Demikian, Mr. G. Terima kasih. Makasih itu teman-teman, Bang Max itu lagi dukung saya. Kalau teman-teman nggak loyal sama saya, follow Bang Max itu, ya. Ini ada 1.800. Saya uji nih 1.800 orang nih. Cuman ini aja saya bisa nguji nih. Itu kan di atas itu ada 92.1K. 90.1K. Itu kira-kira bisa sampai 100 nggak kira-kira lo ya? Kira-kira ini menurut teman-teman ya. Mulai sekarang sampean semua ini tap-tap layar. Coba bisa sampai 100 nggak saya lihat. Oke, Bang Maksi. Ini teman-teman. Kemarin tuh Bang Maksi nggak bilang begini teman-teman. Ini sekarang nih baru. Ini bener nih. Ini saya yakini ya. Saya yakini. Karena yang bersuara ini keluarga. Iya, ini kan berapa hari ini kan saya membahas Reza terus nih. Ini Bang Maksi ini kadang-kadang lari sana, kadang-kadang lari sini, bela sana, bela sini. Ini akhirnya nih hari ini bela saya teman-teman. Kalau sudah bela saya, ini teman-teman harus juga dukung. Namanya Bang Maksi ini. Beliau ini seorang pengacara, biar nanti saya ngadu dia ke pengacara-pengacara di Banyuwangi itu. Yang pertama. Yang kedua, teman-teman jangan pernah berhenti boikot Denada. Udah, boikot MNC TV, nggak usah kamu tonton. Dah, itu aja ya teman-teman ya. Tuh, ini netizen loyal semua nih Bang Maksi. Sekarang begini Bang Maksi, niat jahatnya itu ada di sini Bang Maksi. Anak usia 10 hari, tidak ada jejak fotonya, tidak ada jejak videonya. Anak loh ini, perempuan loh ini, si ibunya ini kan perempuan. Anak itu diterbangkan ke Surabaya, kemudian lewat mobil ke Banyuwangi. Menurut Anda, masih adakah seorang emak-emak yang sekejam itu, Bang Maksi? Ya, makanya Mr. G ini luar biasa, Mr. G. Demi untuk menutupi ya, karena untuk karir ya memang. Tetapi kan paling tidak Mr. G begini, makanya itu yang diharapkan ibu angkatnya kan. Paling tidak selama 24 tahun itu ada say hello, tanya kabar, gimana keadaannya. Yeah. Nah,
Iya. Kalaulah dari ibu angkat sudah menyatakan begitu, bagaimana bicara soal biaya, Mister G? Say hello aja tidak, dia kan gitu. Menanyakan bagaimana kabarnya tidak. Jadi ini memang sangat-sangat dipertanyakan sekali, tanda tanya besar statement yang disampaikan oleh seorang rekan kita nih, sejawat advokat ini. Iya. Iya. Ah, kan begitu. Jadi kan sudah disampaikan, boro-boro bicara soal biaya. Say hello aja tidak, menanyakan kabar tidak, bahkan sudah datang ke rumah, ditungguin depan pintu selama 3,5 jam, tidak dibuka pintu dan Iya. 2 kali. Jadi kan jadi Iya. tanda tanya Mister G terkait poin yang kedua ya, yang dibilang dibiayain itu. Kira-kira begitu Mister G. Iya. Bahkan saya kasih tahu ya, bahkan ibu ini nggak tahu, ibu Ratih itu nggak tahu kalau nomor handphonenya ternyata diblokir oleh Denada ini. Coba, apakah memblokir handphone itu punya niat baik, Bang Maksi? Ah, kalaulah memang dari lihat mimik ibu itu bicara ya, dan saya pikir sekarang begini Mister G, karena memang sudah ada pengakuan ya sudah, apapun yang mereka sampaikan di media saya patut dianggap benar. Jadi yang jelas mensreanya ada di pihak Denada, niat jahatnya, etika tidak baik, berarti betul-betul mau bikin putus, jadi menghilangkan jejak. Nah, sekali lagi Mister, saya pernah sampaikan kemarin ya, saya sampaikan bahwa cara-cara yang mereka lakukan ini di tahun 24 tahun yang lalu oke, tapi 2026 nggak laku lagi cara-cara ini, sudah nggak laku. Makanya tampias, kalimat saya, tampias Mister G. Demikian. Ya, Mr. G, Bang Maksi, saya ini sudah setengah abad. Saya ngaku ini, jujur, saya nggak muda lagi. Saya ini setengah abad. Tapi saya masih punya foto saya waktu kecil, waktu masih bugil. Artinya apa teman-teman? Berarti zaman saya, lahirnya saya itu, karena saya anak pertama ya, lahirnya saya itu orang tua saya bahagia. Sampai di foto-foto itu, foto-foto zaman dulu tuh bawa-bawa payung itu zaman dulu loh. Dan masih ada sampai sekarang. Yang saya mau tanyakan nih, sejak lahirnya Resa ini, enek fotone bora, enek videone bora. Coba Bang Maksi jawab. Ono fotonya apa orang Bang Maksi orang Sulawesi Utara ya teman-teman. Tapi saya ajak bahasa Jawa dia pinter. Ono fotonya bora, ono videonya bora Bang Maksi. Kalau saya lihat, kalaupun ada, saya pikir ini ora. Kalaupun ada Mister G, ono ada. Artinya memang mereka sengaja menghilangkan jejak. Tuh kan. Nah kan gitu kan. Menghilangkan jejak Mister G. Dari awal nih. Cuma kan ini anak manusia Mister G. Anak manusia. Ada yang punya sang pemilik loh. Makanya ini dibilang, ada kalimat Mister G, kebenaran akan mencari jalan keluarnya sendiri. Anak itu yang cari jalan. Anak itu kan yang mendesak. Iya. Naluri dia, insting dia yang mendesak para keluarganya, ibu angkatnya, bapak angkatnya. Makanya mereka nggak bisa mereka nutupin terus. Dosa juga kan Mister G, ibu itu. Oke. Makanya Saya kira aku takon ya. Saya kira aku takon. Jejaknya kehilangan jejak. Bahasa Jawa ya, bahasa Jawa kudu ngerti loh. Sing ngilangke jejak kuwi sapa Bang Maksi? Ayo. Nah, tuh teman-teman. Saya kasih tahu ya teman-teman ya, ada kucing saya itu di atas plafon tuh ada kucing. Kucing saya itu lahir 4. Aku udah pernah bilang kan, lah kelahiran anak kucing itu, kucingnya itu senang sekali. Kucingnya senang. Aku jijik karena merah-merah kan. Terus sudah mulai ada bulu-bulunya itu. Digigit itu kucing, tapi bukan dimakan, dipindahin tempatnya. Ini menunjukkan bahwa ibu kucing ini sayang sama anak kucing. Lah Denada, anaknya 10 hari, 10 dino ya, hilang, nggak dicari teman-teman. Nggak dicari.
Lah ini kucing aja masih sayang sama anaknya. Lah ini manusia loh. Ini tadi di sini ada anakku teman-teman. Maaf ya teman-teman semua ya. Di sini ada anak saya nih. Mau nonton Bora tapi tadi ada ngasih topi tadi sama kumis itu ke saya itu. Itu walaupun dia itu jauh itu saya masih kangen sama dia. Lah ini 24 tahun loh. Lah aku cuma sebulan kangen sama anakku. Ini 24 tahun kangen piye. Saya ingin tunjukkan kepada teman-teman bukti bahwa dia tidak kangen. Saya kasih tahu Bang Maksi. Panggilannya ini, anak ini ke ibunya apa Bang Maksi? Panggilannya Mbak E. Tuh teman-teman. Panggil ibunya ya Bu E gitu toh, malah Mbak E gitu. Coba, Mbak. Apakah itu bentuk rasa sayang ibunya kepada anak? Ya, ini saya minta Bang Maksi dorong saya. Dorong bukan berarti dorong jatuh ke jurang ya. Dorong saya agar saya tetap semangat dan kuat ya menyuarakan ini Bang Maksi. Karena kalau tidak disuarakan ini ya minimal ada sedikitlah kontribusi terhadap Reza. Begitu Bang Maksi. Siap, Misteri. Demi kemanusiaan dan demi kebenaran lah, saya pikir. Makanya saya support Mr. G ketika Mr. G kasih judul ini di awal. Wah, saya kaget juga. Walaupun, wah ini benar nggak? Saya juga belum. Tapi ketika, ya saya merasa bersyukur Mr. G ketika apa yang kita bahas kemudian akhirnya terbukti mereka melakukan pengakuan Mr. G. Yang Mr. G bisa dibayangkan Mr. G ini. Ya. Jadi ini skenario besar Mr. G di awal. Sehingga harus panggil Mbak sama Bude kan. Ini skenario besar. Oke, kita nggak bahas Ya. yang sudah almarhum lah. Tapi yang masih hidup nih yang perlu kita kejar nih. Ini luar biasa Mr. G. Skenario besar Mr. G. Begini, paling tidak begini. Ya. Oke lah, kita memahami Mr. G. Ini kan kalau lah memang dia mau menutupin untuk menjaga karirnya, oke-oke saja. Kasarnya kan. Masa sih 24 tahun? Iya kan Mr. G. Beli istilahnya jajannya aja nggak sama ke boro-boro. Kan begitu. Ini yang betul-betul kalau saya bilang dibuang Mr. G. Dibuang. Iya kan? Kasarnya. Karena kalau dititipin kan beda ya konteksnya walaupun ada perjanjian. Beda. Iya, demi karir saya. Beda. Mungkin dia bilang kan, demi karir saya tolong, saya jarak di belakang layar. Masih oke Mr. G. Masih ada hati nurani Mr. G. Tapi kalau seperti saat ini Mr. G dipertanyakan, hati nurani bab mana? Di mana hati nurani sebagai seorang ibu? Demikian Mr. G. Iya. Oke Bang Maksi. Saya mau tanya lagi Bang Maksi. Ini saking loyalnya nih teman-teman di bawah nih, pecinta-pecinta kebenaran nih. Bukan saya nggak pandang nih teman-teman nih pecinta Reza, enggak. Saya nggak pandang nih teman-teman pecinta Denada, tidak. Mereka semua nih teman-teman yang ini netizen ini pecinta kebenaran. Saya tadi minta supaya tolong dong sampai 100, dia capek nih sampai 100 lebih itu. Dan teman-teman ya, ini Bang Maksi, ketika kita membahas yang ini Bang Maksi, kita tidak minta supaya mereka dukung saya, enggak. Tapi karena naluri mereka sendiri sehingga mereka menonton ini semua. Dan tidak pernah putus ini Bang Maksi. Tidak pernah putus. Nah sekarang teman-teman ini mendukung Bang Maksi untuk membantu saya lah katakanlah gitu ya. Untuk menyuarakan ini Bang Maksi. Ya ini bukti daripada teman-teman berada pada kebenaran. Ya, berada pada kebenaran. Bukan netizen biasa teman-teman ini. Ini netizen luar biasa. Tahu mana benar, mana yang tidak benar. Ketika seorang ibu ya, ibu ini ya saya bilang nih. Mungkin teman-teman semua ketika dilahirkan ke bumi, orang satu rumah itu bahagia. Meskipun kita di rumah reot pun, ketika anak bayi lahir, pasti orang dalam satu rumah itu bahagia.
Ya minimal syukur, alhamdulillah kan begitu ya teman-teman ya. Atau apapun itu. Tapi ini teman-teman nggak ada. Tidak ada ya. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kegembiraan. Yang ada adalah kesedihan. Rumah yang tadinya ramai, bercahaya, kini tiba-tiba sunyi. Itu bahasa yang ditampilkan. Apa yang saya ambil 3 kata. 3 kata ini, dengerin ini. Yang pertama ini yang sini ya. Demi namamu. Demi namamu. Namanya ini, Denada. Namamu. Yang kedua apa? Demi karirmu. Yang ketiga apa? Demi nama keluarga besar. Jadi memang dia hanya perhatikan itu aja. Tidak ada namanya demi kemanusiaan, tidak ada. Silakan Bang Maksi. Sepakat Mas Tadi? Poin 1 Mas Tadi begini. Walaupun pengacaranya sudah menyampaikan soal pengakuan, tetapi kita harus desak seorang Denada harus mengklarifikasi, menyatakan secara resmi dari mulutnya dia bahwa Reza adalah anak kandung dia. Nah, Ini yang harus kita tegaskan, Mister, kita suarakan, Mister Ji. Karena apa? Ada kalimat, Mister Ji. Sekejam-kejamnya ibu kota, lebih kejam ibu tiri. Ini bukan ibu tiri, Mister Ji. Ibu kandung, Mister Ji. Gitu. ibu kandung yang hamilin, yang maksudnya yang di dalam perut apa? Yang hamilin, bilang yang mengandung dan yang melahirkan, ibu kandung. Kenapa usia 10 hari disingkirkan? Ya benar mengandung, disingkirkan. Ini bukan dititipkan, bukan. Kalau titip kan ini titip ya, tek 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 tanda tangan. Enggak. Ini mau ucul-ucul aja gitu. Koyok gimana gitu. Aduh, teman-teman. Yang teman-teman sedih ya, saya juga ikut sedih, teman-teman. Begitulah Bang Maksi, kita akan melihat perkembangannya seperti apa. Karena ini masih panjang ya. Gugatan perdata ini diawali dengan mediasi. Mediasi dikasih waktu 1 bulan, minimal 4 minggu. Dan mediasi dinyatakan tidak tercapai karena tidak ada kehadiran daripada Denada. Memang dihadiri oleh pengacara, tapi tidak ada orang lain di situ. Bagaimana mau ngomong apa? Tidak bisa ngomong, teman-teman. Ngomongnya ya ada di media sosial bahwa dititipkan, bahwa ini, bahwa itu, bahwa ini, bahwa itu. Tapi itu tinggal dibuktikan nanti. Ini kok ada Putri Pusat WA ini, tolong dibuang ini siapa namanya nih? Mana nih? Siapa ini? Mana nih operator nih? Kok operator? Moderator. Itu dihilangin aja tuh. Nggak bener tuh. Mau promo kok di sini. Di sini nggak ada promo. Aku aja menolak apa tadi tuh? Apa dibilangnya tuh? Menolak gift kok malah promo di sini. Oh sudah ya. Itu tugas khususnya moderator itu. Ya. Saya punya moderator di bawah ini teman-teman. Mantau terus dari siang sampai malam itu teman-teman. Itu ya. Ini moderator saya ini sudah 4 tahun di sini ya teman-teman ya. Sejak saya susah hingga susah banget. baru ada pernyataannya itu. Pernyataannya si laki-laki ini, si Reza ini. Pernyataannya sangat, saya tidak minta apa-apa kok. Yang saya butuhkan hanya pengakuan dia sebagai ibu saya. Coba Bang Maksi, kata-kata itu loh Bang Maksi diucapkan oleh seorang anak yang sekarang ini usianya 24 tahun. Hanya butuh pengakuan. Tapi yang ikhlas, bukan pengakuan, ya tak akui kamu. Bukan begitu, Bang Maksi. Ya, otomatis Mister Ji 24 tahun pasti naluri dia, ikatan emosional, ikatan batin lebih ke ibu angkat. Itu jelas itu. Cuman kan secara hubungan darah Mister Ji,
dia juga punya naluri itu, kan begitu. Walaupun ya, hubungan emosional pasti dengan ibu angkat, tapi hubungan darah jelas dengan Denada. Makanya itu yang dibutuhkan. Jadi kemarin memang kalau statement disampaikan oleh pengacara yang mengatakan bahwa ada permintaan kerugian, saya pikir harus dipertanyakan hati nurani juga itu. Kalau seorang pengacara punya hati nurani tentu dia harus memahami sebetulnya. Tapi ya terkadang memang itulah Mr. G. Kalau sudah dibayar, sudah dipesan, ya apa saja bisa diomong, disampaikan. Tapi pada akhirnya mental juga Mr. G. Iya kan? Seperti kita bahas Mr. G. Iya. Pertanyaan kita ketika ditantang di awal bahwa ayo ke pokok perkara persidangan. Wah, awalnya begitu kan statementnya. Tapi ketika Mr. G menanyakan kita sampaikan, berani nggak mereka pada saat pembuktian nanti dia melawan para saksi Mr. G, saksi kunci, saksi Iya. fakta. Ora berani Mr. G, ora berani. Makanya udah paling tidak dengar suara Mr. G udah geleng-geleng mereka. Satu lagi Mr. G. Yap. Ini teman-teman, kebetulan mungkin ada juga teman-teman yang sering ngikutin room Mr. G dan kita-kita ini sebagai narasumber, bahwa kepentingan kami adalah kepentingan untuk menyuarakan kebenaran, menyampaikan fakta-fakta yang ada, tidak ada kepentingan lain, seperti Mr. bilang tidak ada give-givean, tidak ada, murni, apapun kasus yang dibahas di Mr. G ini, bahwa kami lebih mengedepankan kebenaran, keadilan, berdasarkan fakta-fakta yang ada dan berdasarkan hukum. Demikian, terima kasih. Makasih Bang Maksi. Ini terakhir saya bacakan ya dari Mela. Ini Mela nih ya. Saya baca Mela. Anak hamil di luar nikah, mungkin si Denada malu. Nah, ini kalimat ini bagus untuk Mela ya, bagus. Tapi begini Mela. Aturan di Indonesia ini Mela ya. Anak dilahirkan di luar nikah, nasabnya adalah ke ibunya. Oke, ke ibunya. Ada di Bang Maksi sudah pernah menjelaskan ya. Ke ibunya. Ini di luar nikah. Kalau di pernikahan berarti namanya anak suami istri kan. Kalau di luar nikah nasabnya ke ibunya. Anak ini bisa mencari bapaknya, bisa. Oke, tetapi harus dibuktikan secara ilmiah, gitu ya. Bisa dipertanggungjawabkan. Oke, langkah Resa sekarang ini dengan menempuh jalur perdata itu sudah benar karena menuntut ibunya mengakui dirinya. Kalau sudah mengakui dirinya, nanti ya, baru nanya-nanya nih. Ini kalau ini Resa, ini Denada ini. Mah, papahku tuh siapa, Mah? Gitu, kalau sudah diakui. Gitu ya teman-teman ya. Saya yakin teman-teman juga masih ingin nonton terus ya. Tapi kan saya juga harus tahu diri teman-teman. Teman-teman nggak usah nonton yang lain ya, di sini aja. Tapi kali ini saya hentikan dulu ya teman-teman ya, menghemat. Ini sudah 2,1, 2,0K. Kita menghemat ya Bang Maksi untuk teman-teman ya. Ya, karena nanti malam kita akan bahas lagi dengan tema yang berbeda. Meskipun ininya sama ya, Resa dan Denada. Saya tidak akan berhenti, dah itu aja. Itu ya. Yang berikutnya teman-teman, karena waktu juga ya, sudah jam 3 ini, ya ini jam 3 ini, saya akhiri dulu. Saya biasa live tuh malam, ya live-nya malam. Nanti malam itu malam minggu kita live bareng nih. Sampean boleh interaktif dengan saya, nanya apa saja boleh. Ya, nanti saya akan didampingi oleh pakar-pakar hukum, oleh ahli-ahli hukum yang tidak diragukan kualitasnya. Sampai boleh nanya apa saja ya, yang penting demi kebenaran dan gratis teman-teman, gratis ya.
Saya secara pribadi terima kasih mengucapkan kepada Bang Maksi. Sama-sama Mr. Halo Ji. Bang Maksi. Sama-sama Mr. Ji. Oke, kita akan lanjutkan nanti di lain kesempatan ya. Meskipun Siap. ini ada 2000 penonton, tapi saya anggap teman-teman juga mau bekerja kan, teman-teman juga mau aktivitas kan, silahkan break saja. Nggak usah ke yang lain-lain, nanti ketemu lagi giol-giol, melat-melet, sowar-sawer. Cukup di Mr. G, insya Allah otak ini akan bersih dan tercuci. Siap. Itu aja teman-temanku semua. Terima kasih untuk Bang Maksi. Terima kasih Terima untuk kasih, Mr. Ji. 2000 Sama-sama. sekian teman-teman yang ada di bawah. Salam hormat saya, menyala Banyuwangi. Ya, Assalamualaikum teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa ya di follow ya, itu Bang Maksi Karepu. Beliau adalah pengacara, teman-teman bisa DM. Ini kalau ada 1700 follow semua, silakan DM. Tanya apa saja problemanya jenengan. Apa saja beliau tahu. Di mana saja, kapan saja, di seluruh Indonesia DM, silakan DM ya. Itu saja teman-teman. Sampai di sini dulu. Bye bye. Siap Mr. Ji. Terima kasih Mr. Ji.